Bapak dan rekan saya. Nama saya Fatia Yudhika Putri dengan NIM 034. Oke, kelompok kami, kelompok 5 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika dan moral dalam kehidupan sosial. Di sini kita akan masuk ke pendahuluan dulu. Pancasila itu sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua suku kata Sanskerta, Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Nah, sebagai pedoman kehidupan bangsa dan bernegara, tentu saja Pancasila itu membuat aturan-aturan dan larangan. Pancasila merupakan solusi fundamental yang berperan sebagai fondasi bagi generasi muda untuk memiliki integritas dan kemampuan dalam menghadapi tantangan untuk masa depan ke depannya. Nah, apa saja rumusan masalah kami? Yang pertama yaitu mengapa harus Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan etika. Yang ketiga, pentingnya Pancasila dan nilai-nilai etika. Yang keempat, apa fungsi bangsa sebagai etika. Yang kelima, apa saja contoh-contoh etika ketika dalam masyarakat. Ya, yang keenam, bagaimana urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketujuh, apa itu yang dimaksud moral. Nah, mengapa harus Pancasila sebagai sistem etika? Dikarenakan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini ada definisi etika secara sederhana. Etika adalah sistem prinsip-prinsip moral yang mana dimana etika itu mempengaruhi bagaimana seseorang dalam membuat keputusan, menjalani hidupnya, serta etika itu berkaitan dengan apa yang baik bagi individu dan masyarakat dan juga digambarkan sebagai filsafat moral. Etika juga berasal dari kehidupan sehari-hari seseorang yang mana itu mengacu pada perbuatan yang baik, benar, dan salah dalam tindakan atau tingkah laku mereka. Pancasila dan nilai-nilai etika ini mencakup dari kelima sila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu? Sila ini menekankan bahwa Tuhan adalah sumber utama dari prinsip moral. Oleh karena itu, perilaku individu itu harus didasarkan pada ajaran masing-masing yang mengharuskan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan moralitas. Nah, yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menjunjung tinggi pentingnya memperlakukan sesama manusia dengan adil dan bermartabat. Tindakan ini harus memiliki implikasi moral dan setiap individu diharapkan untuk berperilaku dengan keadilan serta kearifan dalam interaksi sosial. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Sila ini mengedepankan semangat kebersamaan dan solidaritas nasional. Hal ini penting untuk menjaga integritas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan permusyawaratan untuk mencapai mufakat, menghargai hak dan kewajiban setiap individu, serta menciptakan kondisi yang mencerminkan kebutuhan rakyat. Yang kelima yaitu sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sebagai sila terakhir yang menekankan perlunya kita untuk menyeimbangkan dalam pengakuan dan perlakuan antara hak dan kewajiban. Ini mencakup penghargaan terhadap sesama dan upaya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dan tidak boleh yang tidak adil, harus adil. Nah, fungsi bangsa sebagai etika apa saja, yaitu yang pertama yaitu kita harus menumbuhkan nilai moral. Nah, Pancasila itu membantu
Pancasila membantu memberikan karakter moral masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi yang membawa nilai-nilai asing. Yang kedua yaitu mencegah dekadensi moral. Dengan menekankan nilai-nilai luhur, Pancasila itu berperan sangat untuk memerangi praktik negatif seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, acuan untuk bertindak baik dalam konteks sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu contoh etika dalam bermasyarakat. Yang pertama yaitu etika bergaulan, yang kedua etika berpakaian dengan sopan, yang ketiga etika dalam berkendara, yang keempat yaitu etika dalam berkumpul, kelima etika dalam berbagi informasi, yang keenam etika dalam bertetangga. Selanjutnya yaitu manfaat etika dalam bertetangga. Yang pertama yaitu akan lebih dihargai tetangga dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu etika tentu akan membawa masyarakat lebih lunas diri dalam bertindak. Yang ketiga yaitu kehidupan bertetangga akan lebih hangat dan harmonis. Yang keempat yaitu terhindarnya konflik yang berarti. Selanjutnya akan tercipta kerukunan dan rasa saling membantu. Yang keenam yaitu mengumpulkan empati kepada sesama. Yang ketujuh yaitu terciptanya rasa gotong royong. Yang terakhir yaitu timbulnya berorganisasi yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu arsian Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila ini sebagai sumber moral dan inspirasi sebagai penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem etika memberi weight bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Selanjutnya yaitu moral. Nilai moral adalah nilai yang dapat mendorong individu atau kelompok dalam bertindak atau melakukan suatu perbuatan, yang dimana nilai moral ini juga merupakan seperangkat prinsip atau standar yang dijadikan pedoman oleh individu maupun kelompok dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan norma yang diterima sebagai hal yang baik dalam masyarakat. Moral kehidupan sosial. Penerapan nilai Pancasila dalam profesi yaitu bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan individu atau berkelompok, serta memperjuangkan hak mereka terutama bagi yang terpinggirkan, mendorong kerjasama antar individu atau kelompok dan komunitas untuk mengatasi masalah sosial, memastikan bahwa semua individu mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan dan sumber daya yang dibutuhkan. Kesimpulannya yaitu Pancasila ini tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga kode etik yang diperlukan untuk menjaga integrasi sosial dan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai sistem etika moral, mengharapkan setiap warga negara memiliki arah yang jelas dalam hubungan sosial untuk membangun masyarakat harmonis dan keadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.